studio di rumah sakit. Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan Sumut Terkini bersama saya Maria Hutasoid. Pemirsa, untuk mengetahui situasi dan perkembangan terkini COVID-19 di wilayah Karo, Sumatera Utara, kami telah terhubung langsung dengan Bapak Martin Sitepu selaku Pelaksana Harian Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Karo. Selamat siang Pak Martin. Selamat siang Mbak Maria. Baik Pak Martin, bagaimana Pak informasi terkini terkait COVID-19 di wilayah Karo, Pak? Baik Mbak Maria dan pemirsa Eparina TV dimanapun berada, ya kami informasikan dari Kabupaten Karo bahwa situasi terkini COVID-19 di Karo, ya kita masih bersyukur belum terlalu banyak korban lah kita katakan ya. Jadi sementara yang jelas memang sudah ada yang positif di Karo. Yang positif itu baru 1 orang dan sekarang lagi dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Medan. Ya, yang bersangkutan ini adalah ada perjalanan dari luar kota dari daerah pandemi, sehingga ada lebih kurang 5 sampai 1 minggu tinggal di Karo, di Brastagi. Kemudian ada gejala dari beliaunya langsung berobat ke Medan gitu tanpa melaporkan ke gugus tugas. Nah, jadi untuk ini tentu sekarang sudah dapat kita positif, kemudian kita tracing ya siapa-siapa yang mereka bersentuhan ketemu langsung, sehingga semua kita awasi, kita cek semua. Ya puji syukur yang kita sudah rapid ada 5 orang itu masih negatif ya. Jadi semua tetap ada, apalagi Kabupaten Karo ini kan sudah dikepung oleh wilayah-wilayah yang sudah ya boleh dikatakan sudah pandemi ini. Ada di Medan ya iya yang berbatasan langsung, kemudian juga di Simalungun dan mungkin juga di kabupaten-kabupaten lain juga sudah ada. Jadi tapi yang jelas kita dari gugus tugas sudah banyak melakukan langkah-langkah, terutama langkah-langkah sosialisasi ya, bagaimana masyarakat kita ini bisa hidup ya dengan ada social distancing dan ada bahkan sekarang physical ya. Jadi termasuk kita lakukan banyak hal ya, termasuk menghimbau mereka itu tidak berkumpul-kumpul. Jadi semua aktivitas termasuk ya berupa pesta, ibadah dan acara-acara lain ini kita sudah himbau berulang-ulang, dan ini setiap saat kita himbau ya dari semua stakeholder lah, termasuk dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini kita himbau untuk hidup sekarang ini bukan seperti hidup normal ya. Jadi termasuk mungkin harus banyak cuci tangan, kemudian melakukan disinfektan ya di semua tempat-tempat ini ya, tempat-tempat umum maupun di rumah-rumah pribadi begitu. Termasuk juga menghindari semaksimal mungkin kontak langsung dengan ya teman-teman atau warga, apalagi yang datang dari luar wilayah maupun luar negeri. Ini karena ini banyak ini ya anak-anak mahasiswa kita, anak-anak sekolah yang pulang kampung, ini harus kita diisolasi dulu selama 14 hari biar jangan kontak langsung dengan masyarakat setempat. Mana tahu mereka sudah membawa virus, apalagi termasuk dari luar negeri. Ini kita betul-betul pantau dan tetap kita awasi dari tenaga-tenaga medis kita. Mungkin demikian sementara, Mbak Maria. Lalu Pak, sampai sejauh ini ada berapa banyak orang dalam pemantauan maupun pasien dalam pengawasan di sana, Pak? Ya, jadi sedikit ya orang dalam pemantauan, ada istilah PDP, ada istilah terinfeksi ya. Ini memang mungkin kami di Karo, ini karena sedikit saya lihat teman-teman medis ini belum satu bahasa ini semua. Ya, jadi yang pasti yang datang kita pantau itu semua pendatang kita pantau itu lebih kurang 2.600 sekian sekarang ya.
Tetapi yang kita golongkan ODP itu apabila sudah ada gejala sakitnya, apakah sekedar demam atau mungkin batuk gitu. Nah, kemudian itu ada 10 orang sekarang ya. Jadi ODP kita ada 10 orang. Kemudian yang PDP itu sempat ada 2 orang. Yang PDP kita 2 orang, tetapi puji syukur setelah dirawat lebih kurang 1 minggu, 2 orang itu sudah bisa kita pulangkan kembali ke rumahnya karena sudah sehat. Dan mungkin mudah-mudahan dengan hasil rapid kita dia juga negatif ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan OTG ya, orang tidak tanpa gejala begitu. Itu yang kita golongkan hanya yang sudah bersentuhan langsung dengan yang positif ya. Ini yang bisa kita pastikan itu ada sekitar 7 orang. 7 orang ya. Dan ini pun 5 orang sudah kita rapid, ya puji syukur juga masih negatif gitu. Ya, baik. Jadi sementara mungkin data kita seperti itu. Ya. Lalu Pak yang Martin, positifnya satu lagi ya, yang positifnya 1 orang. Ya. Baik Pak Martin. Yang positif itu ada 1 orang. Halo? Ya. Halo Mbak Pak Maria. Martin, di Karo ada berapa Siap. banyak rumah sakit yang disediakan untuk rujukan pasien COVID-19, Pak? Ya, jadi secara nasional memang ditetapkan baru 1 ya, Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Ya. Yaitu Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang sudah ditetapkan pusat sebagai rujukan. Tetapi di perjalanan juga memang kita persiapkan juga termasuk mungkin rumah-rumah sakit swasta. Ini tentunya melalui ketetapan dari gubernur dan ini memang masih proses. Ada beberapa rumah sakit di Kabupaten Karo seperti Rumah Sakit Eparinai Taham, Rumah Sakit Amanda. Ini juga mungkin kita bersiap-siap walaupun secara resmi ini belum ditetapkan ya, belum ditetapkan secara resmi. Tapi dari segi gugus tugas kami sudah mengantisipasi. Jadi dalam sekarang kita persiapan, selain daripada Rumah Sakit Umum Kabanjahe, ada 1 rumah sakit ya yang selama ini aktivitasnya sudah kurang, sudah kita benahi. Ini hanya siap-siap jika di rumah sakit umum tidak bisa menampung, salah satu rumah sakit itu ada sekitar kapasitas kamarnya sekitar 70-an. Ini kita lagi persiapkan ini. Ya persiapkan khusus untuk yang positif nanti ini ya. Kemudian untuk yang OPD dan ODP dan PDP ya. Ini juga sudah kita persiapkan lebih kurang 150 kamar. 150 kamar kita menggunakan, kita benahi sebelumnya adalah Akademi Kebidanan Kabupaten Pemda Karo yang sekarang aktivitasnya sudah kecil, nanti mungkin kita sedikitkan aja, itu ada sekitar 150 kamar, itu yang sedang kita sekarang benahi ini. Ini mungkin termasuk yang kita gunakan juga nanti kepada teman-teman kita, warga kita yang baru pulang dari daerah terpapar sebagai transit 14 hari, ada yang ragu-ragu, kita siapkan di sana ya. Dan ini juga mungkin tidak cukup, seandainya tidak cukup kita juga sudah bersiap-siap, termasuk bekerja sama dengan unsur gereja, dalam hal ini adalah Modraman GBKP. Maka ada namanya Sentrum GBKP ya. Sentrum GBKP itu keadaan terburuk nanti mau tidak mau kita harus juga manfaatkan, dan sudah kita lobby ya, mereka juga pada prinsip bersedia. Ini jika ini artinya pasien-pasien kita ini meludak nanti, tetapi kita berharapkan ini tidak terjadi ya, ini tidak terjadi. Tapi kita sudah bersiap, termasuk ada gedung KWK ya, dari ada sekitar 100 kamar juga di Brastagi. Ini sudah kita lobby, sudah kita persiapkan, dan jika ini nanti harus kita butuhkan, ya pada prinsip kita sudah siap menghadapinya. Demikian Mbak Maria. Baik. Lalu Pak Martin, bagaimana dengan kesadaran masyarakat di sana Pak dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 Pak? Ya, jadi kita kan mulai sejak bulan Maret itu begitu ditetapkan ya, kita sudah tetapkan di sini siaga darurat. Ya, gugus sudah menetapkan siaga darurat. Ini langsung kita sosialisasi dengan segala upaya, memanfaatkan seluruh komponen yang ada, baik melalui pemerintahan, dari kecamatan, desa, semua, termasuk juga dari tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi puji syukur sebenarnya cukup efektif, mereka secara umum sudah menyadari, dan kami apresiasi lagi terutama yang berada di desa.
Bahkan sedikit yang kami rasakan sedikit agak rintangan besar adalah yang berada di kota, terutama Kota Kabanjahe dan Brastagi. Ini di tempat-tempat umum, tempat-tempat keramaian, pasar begitu itu banyak masyarakat kita yang belum terlalu peduli kalau kami katakan ya, masih menganggap sedikit remeh. Ada sebagian besar sih sudah, tetapi masih ada kelompok-kelompok tertentu yang kurang, artinya bagaimana pola hidupnya itu, istilah social distancing itu belum terlalu patuh mereka. Jadi masih ada ngumpul-ngumpul, makanya berbagai program kita lakukan termasuk bergabung dengan tenaga dari Satpol PP, dari TNI Polri, kita gabung menghimbau bahkan menghalau ya. Jadi sudah kita usir ini kadang-kadang ini. Jadi selain daripada memang ya sudah kita liburkan sekolah, para wisata sudah kita anjurkan untuk ditutup. Nah ini sebenarnya ini semua kita upayakan bagaimana mencegah ya, biar kontak langsung atau terpapar dari daerah-daerah lain ini bisa kita minimalisir. Dan memang ini kalau di desa-desa sudah cukup lumayan ini, bahkan ada yang desa-desa yang menutup ya, walaupun itu sebenarnya tidak kita anjurkan, artinya menutup untuk masyarakat luar begitu. Tetapi respon mereka itu kita harus apresiasi, walaupun kadang-kadang ya sedikit agak terganggu juga dengan masyarakat lainnya karena dilarang begitu, sampai begitu. Tapi itu adalah kesepakatan masyarakat, bukan kita dari pemerintah yang mengaturkan, tetapi ya kita dari satu segi kita apresiasi, tetapi kita harapkan juga dari masyarakat itu untuk bisa memilah ya, yang mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Mungkin demikian, Pak Maria. Baik, Pak Martin, singkat saja Pak, sampai sejauh ini Pak, apakah ada kendala yang dihadapi dalam memerangi COVID-19 di Karo Pak? Saya kira hampir semua sama ya. Jadi kendala kita pertama adalah adanya masyarakat kita yang masih kurang sadar, ya, masih kurang menyadari bahaya daripada COVID ini jika mewabah, membludak, sementara kesiapan kita kurang. Kan ini tidak bisa kita prediksi mau 10 atau 100 atau 1000 begitu ya. Jadi ini salah satu kendala kita. Kemudian yang kedua, tetap kendala kita adalah di persiapan sarana prasarana, terutama tentang alkes ya, alat kesehatan termasuk APD dan semua ya kelengkapannya, dan termasuk juga tidak tertutup kemungkinan dengan batas-batas tertentu mungkin tenaga medis kita cukup. Tetapi apabila ini membludak, ini tidak bisa kita prediksi karena tenaga medis kita yang terampil untuk ini memang ini masih terbatas sekali. Jadi ya mari kita semua masyarakat menjaga semoga ini tidak meluas atau begitu, tidak terlalu banyak sehingga dengan fasilitas kita yang ada, tenaga kita yang ada masih bisa ditangani. Tapi apabila ini jumlahnya cepat sekali berkembang, ini yang kita ragukan dan sanksikan sekali. Mungkin demikian, Mbak Maria. Baik, terakhir Pak Martin, untuk menutup perbincangan kita Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan melalui Eva Rina TV himbauan maupun saran dari Bapak sendiri kepada masyarakat di sana dalam mencegah COVID-19 Pak. Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi kepada semua masyarakat, warga Kabupaten Karo dimanapun berada, kami dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Karo berharap mari kita mendisiplinkan diri. Tolong lakukan hidup bersih, hidup sehat, lakukan sering cuci tangan, lakukan disinfektan di sekeliling kita, selain daripada dari kami pemerintah. Jangan tunggu dari pemerintah saja, karena mungkin pemerintah tidak bisa cepat. Ya, kami siap tapi mungkin lambat. Jadi semua masyarakat kami harapkan ikut berperan aktif ya, sehingga masuknya ke wilayah Karo virus COVID-19 ini bisa kita atasi. Jika pun sudah ada di sini bisa kita putus rantainya. Untuk ini tolong jangan lagi hidup normal berkumpul-kumpul, dan kalau keluar sekarang kita gunakan masker ya, dan dukung jangan pula terlalu mengucilkan kalau ada orang dari luar ya, tetapi tetap lakukan karantina mandiri. Artinya walaupun di rumah tetapi jangan kontak langsung dengan keluarga atau masyarakat luas. Sehingga dengan demikian kalau jika seandainya ada virusnya ini bisa kita putus penyebarannya. Jadi sedikit memang Bapak Ibu sekalian, teman-teman warga Karo, hidup kita ini sekarang tidak normal. Jadi jangan kurang enak, kurang senang. Memang saatnya kita sekarang memang bukan saatnya ya hura-hura, bukan saatnya enak. Harus kita semua ambil bagian, batasi diri,
bagaimana bisa kita sama-sama memutus rantai COVID-19 ini. Mungkin ini harapan kami kepada masyarakat Karo secara umum. Terima kasih. Baik Pak Martin, terima kasih Pak atas informasi dan waktunya telah bersedia bergabung bersama kami di Sumut Terkini. Dan selamat bertugas kembali Pak Martin. Siap, terima kasih Mbak Maria. Baik, demikian pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan langsung dari Karo. Tetap saksikan Sumut Terkini karena kami akan terus mengabarkan informasi terupdate mengenai COVID-19 khususnya di wilayah Sumatera Utara. Saya Maria Hutasoid, terima kasih. Sampai jumpa.